di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, pandangan seorang ekonom ya, yang mengerti persoalan karena dia seorang akademisi, yaitu Rizal Ramli, dan juga sekaligus pernah menjadi menteri ya. Kita lihat masalah ekonomi kita dan apa yang harus harus dikerjakan oleh Anies Baswedan ya. Kita lihat di CNBC ya, sekali-sekali ngomong ekonomi. 2002, Rizal Ramli mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai angka 5 hingga 6% sulit untuk menyerap 2,9 juta tambahan. Jadi ekonomi kita tumbuhnya kan 5,3 kemarin ya. Persen, nggak jadi meroket 8 kayak zaman SBY gitu. Berarti nggak bisa nyerap tenaga kerja. Yang ada yang tumbuh setiap tahun itu 2,9 juta tenaga kerja. Pantas banyak ya anak-anak kita itu susah kerja ya. Karena ekonominya ambruk. Tenaga kerja baru setiap tahun. Untuk mengatasi persoalan pengangguran, menurut Rizal, perekonomian Indonesia harus bisa tumbuh double digit agar bisa menyerap 4 juta hingga 5 juta tenaga. Double digit itu berarti ya di atas 10 ya. Kalau 9 tuh 1 digit, kalau 10 2 digit, 1 0, 11 2 digit gitu ya. Baru bisa menyerap tenaga kerja sampai 4 atau 5 juta tenaga kerja Indonesia. Kalau enggak, banyak pengangguran. Tenaga kerja. Dirinya menyebut setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 10 hingga 12% secara tahunan. Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi dan Capres 2024 untuk tidak PHP terkait ekonomi dan upaya mendorong pembukaan lapangan kerja sehingga Indonesia bisa benar-benar mendapatkan bonus demografi. Jadi lebih rasional kalau ekonomi itu ya. Kalau ekonomi itu nggak tumbuh tinggi ya tentu nggak bisa nyerap tenaga kerja, berarti otomatis pengangguran banyak. Nggak bisa dipoles ya dengan pencitraan. Bahwa kita negara maju, kita negara tahun 13 tahun lagi kita menjadi negara maju. Ya, keluar dari negara berkembang. Ya lihat ekonominya, kalau ekonomi berantakan ya jangan rakyat, jangan di PHP, jangan diberi harapan-harapan palsu. Menurut Rizal Ramli, dengan terserapnya tenaga kerja dan terbukanya lapangan kerja baru, upah pun akan terkerek naik. Tidak seperti saat ini yang menurut Rizal kenaikan upah berada di bawah tingkat laju inflasi. Nah, tahun lalu itu inflasi makanan udah hampir 7%, 7%. sementara kenaikan upah hanya 3%. Ini kita mesti benahin lah rumus-rumus yang ngawur begini. Ya, saya setuju, tapi bahwa produktivitas harus dinaikkan. Jadi cocoknya kalau Presiden ekonomi ini kayaknya agak baik kalau ditangani orang rasional
dan punya track record rekam jejak untuk membalikkan keadaan dari satu BUMN yang ambruk menjadi untung, ya. Dengan cara strategi dan taktik Rizal Ramli yang kadang-kadang bukan hanya out of the box, tapi without the box, tanpa kotak. Dia berpikirnya tanpa kotak, bukan di luar kotak, ya. Yang kedua, kita harus genjot pertumbuhan ekonomi, nggak ada cara lain Untuk meningkatkan untuk meningkatkan upah. Ya, dan kan sederhana tadi, kalau bisa tumbuh 10%, 12%, Wah, berat. lapangan kerja yang tercipta 4-5 juta setiap tahun, 10%. tenaga kerja baru 2,9, ya kan, pasti kan upah naik gitu loh. Nah, itulah ya salah satu cara yang nggak ada cara lain, ekonomi harus diperbaiki, ya. Sekarang ekonomi ambruk dan tidak bisa rakyat itu punya penghasilan yang cukup dan tidak bisa sarjana-sarjana itu bisa bekerja. Karena memang susah cari kerjaan karena ekonomi tidak tumbuh, ya. Di bawah ya baru 5,3%, itu berarti nggak usah bekerja pun sektor ekonomi itu sudah 5%. Jadi nggak ada pertumbuhan sebenarnya. Kecuali zaman SBY 7%, 8%, berarti pemerintah zaman SBY itu bekerja memihak pada rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.